Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan dalam mata kuliah pembelajaran Quran Hadis MA. Selanjutnya, di sini kami dari kelompok 3, yaitu Putri Satria, Afifah Nursalam, dan Anissa Aulia, dengan tema pengembangan media pembelajaran Quran Hadis MA. Langsung saja, di sini kami mempunyai 5 poin pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Yang kedua, pengertian dan langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Yang ketiga, pengertian pembelajaran Quran Hadis MA. Yang keempat, karakteristik pembelajaran Quran Hadis MA. Yang kelima, ruang lingkup pembelajaran Quran Hadis MA. Dan selanjutnya, marilah kita simak penjelasannya. A. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerald and Ellie 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun. Selanjutnya, menurut Heinrich 1985, media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang B, pengertian dan langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri atas 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Sementara itu, dalam rangka mendesain atau merancang pengembangan program media, Arif Sadiman memberikan urutan langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengembangkan program media sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang dimaksud di sini, menganalisis kebutuhan adalah mengamati kesenjangan antara apa yang dimiliki peserta didik dengan apa yang diharapkan. Ini dilakukan untuk mengetahui media yang dirancang oleh seorang guru atau dosen dapat dimanfaatkan oleh siswa atau mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Setelah menganalisis kebutuhan peserta didik, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik peserta didik, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Yang kedua, merumuskan tujuan interaksional secara operasional dan jelas. Untuk dapat merumuskan tujuan interaksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu berorientasi pada kepentingan siswa, bukan pada guru. Titik tolaknya adalah perubahan tingkah laku apakah yang diharapkan setelah mereka selesai belajar. Dan yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang dapat mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Yang dimaksud di sini adalah alat pengukur keberhasilan yang dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Alat ukur tersebut dibuat secara teliti dan direncanakan sebelum kegiatan belajar dilakukan. Alat ukur hasil belajar tersebut berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku, dan sebagainya. Oke, dan selanjutnya menulis naskah media. Naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan. Dan selanjutnya, mengadakan tes dan revisi.
Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran Quran Hadis MA. Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar. Pengertian dari Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan kata hadis merupakan isim atau kata benda yang secara bahasa berarti kisah, cerita, pembicaraan, percakapan, atau komunikasi, baik verbal maupun lewat tulisan. Bentuk jamak dari hadis yang lebih populer di kalangan ulama muhaddisin adalah ahadits. Mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Quran Hadis yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTS atau di SMP. Nah, peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam, serta memperkaya kajian Al-Quran dan Hadis, terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi, serta pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat. Selanjutnya itu karakteristik pembelajaran. Pendidikan Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah sebagai bagian dari integral dari pendidikan agama. Memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik, tetapi secara substansial, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai agama sebagai terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu ruang lingkup pembelajaran Quran Hadis MA dan media pembelajarannya. Nah, kalau dalam ruang lingkup pembelajaran Quran Hadis MA itu ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Nah, maksud menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan Hadis ini, Al-Quran dan Hadis ini bisa diambil sebagai bahan materi atau bahan ajar yang telah disesuaikan dengan tingkat pendidikan, baik di MTS maupun di MA. Lalu ada mufrodat, yaitu kosakata. Nah, mufrodat ini biasanya tidak disebutkan semua, melainkan hanya beberapa mufrodat saja yang dianggap sukar bagi siswa. Nah, lalu ada tarjamah. Tarjamah adalah menyalin atau memindahkan daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain atau mengalih bahasakan. Dengan ini akan membantu siswa dalam memahami ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan mata pelajaran. Karena menghafalkan terjemah biasanya lebih mudah daripada teks aslinya. Lalu ada tafsir atau penjelasan. Tafsir atau penjelasan ini juga dapat membantu siswa dalam memahami ayat Al-Quran dan Hadis. Karena menghafal itu tidak cukup, harus dengan memahami atau menjelaskan, karena dengan menjelaskan materi akan lebih kuat tersimpan dalam ingatan siswa. Lalu ada tajwid. Pengertian tajwid menurut bahasa adalah memperindah sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Nah, ini ada penerapan media pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, dilihat dari sifatnya, media terbagi menjadi dua. Nah, ini ada media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio, kaset, dan rekaman suara. Lalu ada media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara, yaitu termasuk ke dalam media ini adalah film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis lainnya. Terbagi menjadi 3 ternyata. Yang tadi media auditif, terus media visual, sama yang terakhir media audiovisual, yaitu
Jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, terus film, slide suara, VCD, internet, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari kemampuan jangkauannya, media terbagi menjadi dua, yaitu media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Melalui media ini, siswa dapat mempelajari hal-hal atau kejadian yang aktual secara serentak tanpa harus menggunakan ruangan khusus. Perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa pemakaian media internet sedang digalakkan. Dengan internet, situasi lokal, nasional, bahkan global dapat diketahui. Yang kedua, ada media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film, video, dan sejenisnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 3. Kalaupun ada yang ingin bertanya atau penjelasan dari kami tadi kurang jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.